Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Saifullah dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ilmu Falak, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, saya dari kelompok 4 dan teman kelompok saya itu Muhammad Ali Iksan, Nurul Hudaya, Karmila, dan Ahmad Hussein. Baik, untuk judul materi saya yaitu pergerakan matahari, gerak, sifat magnetik, misteri matahari, dan respon Al-Quran terhadap matahari. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang matahari dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, matahari merupakan salah satu bintang di dalam galaksi Bima Sakti yang mempunyai fungsi dan peranan paling penting di dalam struktur tata surya. Baik, adapun garis tengah matahari sekitar 1.392.000 km atau sekitar 109 kali garis tengah bumi. Baik. Dan untuk massa atau berat totalnya sekitar 332.000 kali bumi. Volumenya diperkirakan 1.300.000 kali bumi. Dan untuk temperatur permukaan sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, itu penjelasan saya tentang matahari dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. 1. Gerak. Kecepatan putarannya paling tinggi yakni 25 hari untuk satu putaran penuh. Dan semakin naik ke atas atau turun ke bawah menjauhi garis khatulistiwa, kecepatan rotasi matahari menurun. Bagian sekitar kutub utara dan selatan, matahari memerlukan 35 hari untuk sekali putaran. Kecepatan putaran bagian kutub dan khatulistiwa matahari berbeda hingga 10 hari. Gerak semu matahari secara harian. Gerak semu matahari secara harian dapat terlihat ketika gerakan matahari dari timur hingga barat. Fenomena ini menggambarkan seolah-olah matahari lah yang bergerak. Namun sebenarnya bumi yang berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Pada dasarnya gerak semu harian matahari disebabkan oleh adanya rotasi bumi. Gerak semu matahari secara tahunan. Gerak semu matahari secara tahunan adalah gerakan peredaran matahari karena pengaruh revolusi bumi. Garis edar matahari ini antara 23,5 LU sampai 23,5 LS. Perbedaan titik jatuh matahari di antara lintang tersebut akan berdampak pada variasi musim, terutama di belahan bumi bagian utara dan selatan. Dan bagian kedua, sifat magnetik. A. Sifat magnetik adalah kemampuannya menarik benda-benda terbuat dari besi tanpa menyentuhnya. Sifat ini ternyata juga berlaku jika magnetik diletakkan di ruang hampa. B. Bumi adalah magnet raksasa. C. Konsep magnetik sering digunakan alat bantu berupa serbuk besi yang disebarkan pada kertas putih. Kemudian sebuah batang magnetik ditempelkan di bawahnya. D. Aliran arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. E. Hubungan yang terintegrasi di antara arus listrik dan sifat kemagnetan. F. Matahari tersusun dari gas terionisasi dengan temperatur sangat tinggi. Komposisi utama matahari atau umumnya bintang adalah gas hidrogen. Temperatur yang tinggi dalam matahari menyebabkan materi terurai menjadi elektron dan ion positif. Komposisi ini tidak hanya berlaku dalam atmosfer matahari,
Tetapi di banyak tempat sebagai bintang galaksi, ruang antar planet, lapisan ionosfer, bumi dan lain-lain. Keadaan ionisasi tersebut sering disebut plasma. Plasma merupakan materi keempat setelah padat, cair, dan gas. Rentang fisis berbagai fenomena plasma. Plasma dan medan magnet merupakan kembar siam yang tidak terpisahkan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Yang ketiga, misteri matahari. Misteri matahari terbagi atas 6 bagian, yaitu yang pertama, bintik matahari, yang kedua, ledakan matahari atau flare, yang ketiga, prominensa atau filamen, yang keempat, struktur korona, yang kelima, lontaran matahari skala kecil, yang keenam adalah siklus matahari. Yang pertama ada bintik matahari. Bintik matahari mempunyai morfologi sangat bervariasi dengan berbagai tingkat ukuran dan evolusinya. Dalam satu kelompok dapat terdiri dari puluhan bintik dengan berbagai ukuran. Umumnya memanjang dengan sedikit kemiringan pada arah timur dan rotasi bumi. Dalam kelompok bintik matahari umumnya terbagi dalam 2 bagian di sebelah barat dan timur. Di sebelah barat disebut pemimpin atau leader, dan bagian timur disebut pengikut. Bintik matahari pemimpin umumnya lebih besar dan berumur lebih lama dibandingkan bintik matahari pengikut. Ini adalah penampakan bintik matahari sebagai bundel atau ikatan tabung-tabung medan magnetik berubah bentuk konfigurasinya maupun. Yang kedua, ledakan matahari atau flare. Ledakan matahari jenis ini pertama kali diamati oleh Richard Carrington yang terjadi pada tanggal 1 September 1859. Ledakan matahari melemparkan partikel-partikel bermuatan dengan kecepatan tinggi ke ruang antar planet dan dapat mencapai bumi. Akibatnya terjadi gangguan pada lapisan ionosfer bumi atau lapisan magnetik bumi, seperti terjadinya aurora, terputusnya transmisi radio bahkan aliran listrik karena induksi. Bagian C. Prominensa atau filamen. Prominensa merupakan fenomena magnetik yang teramati pada lapisan kromosfer dan korona. Penamaannya tergantung posisinya pada piringan matahari. Jika terletak pada tepi piringan disebut prominensa, sedangkan jika terletak pada piringan itu sendiri disebut filamen. Filamen terjadi karena materi yang terperangkap ditopang oleh benang magnet yang sekaligus melindunginya dari panas korona yang mencapai jutaan derajat Kelvin. Struktur filamen mengikuti struktur medan magnetik, sehingga dibedakan antara filamen yang terletak dekat bintik matahari dengan filamen yang jauh letaknya dari bintik matahari. Struktur pertama disebut filamen atau prominensa aktif, sedangkan yang kedua disebut filamen atau prominensa tenang. Kekompleksan filamen atau prominensa kembali kepada struktur dan konfigurasi medan magnetik yang tidak banyak diketahui. Bagian D yaitu struktur korona. Korona adalah bagian paling luar dari atmosfer matahari yang dicirikan oleh rendahannya massa jenis dan tingginya temperatur. Korona tidak terlihat secara langsung dari bumi, kecuali pada saat terjadinya gerhana matahari total atau dengan bantuan teleskop dengan presisi. Lapisan atmosfer matahari ini tampak waktu terjadinya gerhana matahari total yang sangat mengagumkan, hanya dapat dinikmati beberapa menit pada saat totalitas. Struktur yang dinamis dengan garis-garis lengkung yang berbeda untuk setiap gerhana mencapai ketinggian beberapa kali radius matahari. Pada awalnya orang menduga bahwa temperatur dalam korona kurang lebih sama dengan fotosfer. Pemanasan korona terjadi akibat proses pelepasan energi
atau dipasi. Skenario lain adalah sumber-sumber dari ledakan matahari skala kecil atau nanoflare yang sering terjadi di lapisan kromosfer. Energi yang dilepaskan sanggup menyebabkan pemanasan korona. Yang kelima yaitu lontaran matahari skala kecil. Lontaran matahari skala kecil merupakan fenomena yang teramati di kromosfer. Lontaran materi terjadi sesudah ledakan matahari dalam skala kecil. Kecepatan lontaran mencapai 100 km/s selama beberapa menit. Lontarannya mengikuti garis gaya medan magnetik dengan aturan tertentu secara linear, yang mengindikasikan topologi terbuka dari garis gaya medan magnetik. Yang terakhir itu ada siklus matahari. Letusan ini menembakkan material dari semburan energi dahsyat ke ruang angkasa. Aktivitas matahari dapat membawa dampak yang merusak bagi bumi. Letusan dapat menghasilkan cahaya di langit bumi yang disebut aurora, atau mengganggu komunikasi radio. Letusan ekstrim matahari bahkan dapat mempengaruhi jaringan listrik di bumi. Selanjutnya yaitu respon Al-Quran terhadap matahari. Alam semesta ini merupakan bukti kekuasaan yang maha dahsyat, dan aktivitas matahari ketika dilihat dari bumi adalah terbit dari timur dan tenggelam di arah barat. Hal ini merupakan dampak yang terjadi akibat rotasi bumi pada porosnya dan revolusi bumi yang mengitari matahari. Fenomena siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullum fi falaki yasbahun. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarannya. Matahari itu juga berfungsi untuk menghitung waktu. Kita bisa menentukan waktu salat saban hari, salah satunya dengan menghitung fenomena alam itu. Terkait dengan persoalan waktu itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang berbunyi, Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufassilu ayati qaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.